Sahrul, seorang TKI asal Indonesia yang bekerja di restoran cepat saji di Zurich, Swiss, menjalani hidup yang sederhana namun jujur. Suatu malam, ia menemukan tas misterius berisi uang dan dokumen penting. Saat memutuskan untuk mengembalikan tas tersebut, hidupnya berubah secara tak terduga. Pagi di Zurich datang dengan dingin yang meresap sampai ke tulang. Tapi bagi Sahrul, pria 28 tahun asal Indramayu, dingin sudah bukan masalah. Sudah 2 tahun ia hidup di kota yang semua orangnya tampak sibuk dan serius ini. 2 tahun menjadi tenaga kerja Indonesia di sebuah restoran cepat saji bernama Burger Planet, yang logonya besar dan norak, tapi gajinya lumayan. Setiap pagi, Sahrul bangun pukul 5. Di kamar sempit ukuran 3x3 meter yang disewanya bersama 3 orang teman sekampung, ia mengambil wudhu dengan air es seperti air kulkas, lalu salat subuh sambil menahan rasa ngantuk yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah itu, ritualnya sederhana. Bikin kopi sachet, bukawa, cek kabar dari emak di kampung. Assalamualaikum, mak. Sahrul sehat. Tadi malam lembur lagi, jadi belum sempat bales. Gimana kabar bapak? Sakitnya udah mendingan belum? Biasanya, balasan dari mak akan datang sore atau malam, tergantung sinyal dan pulsa. Kadang malah baru 2 hari kemudian. Tapi Sahrul sabar. Ia sudah biasa dengan komunikasi yang lambat. Yang penting, uang kiriman tiap bulan lancar. Ia selalu pastikan itu, jam 7 pagi, ia sudah berdiri di dapur restoran dengan celemek kuning menyala, menyiapkan daging, sayur, dan roti burger. Musik pop Eropa mengalun pelan dari speaker dapur, tapi bagi Sahrul, suara wajan dan alat pemanggang lebih familiar. Good morning, Sahrul. Sapa Lisa, rekan kerja asal Filipina yang selalu ceria. Morning, Lisa, jawabnya sambil senyum. Walau lelah, Sahrul selalu ramah. Ay perkaya, kerja di negeri orang itu sol jaga sikap. Jangan sampai bikin malu negara sendiri, jam demi jam. Berlalu dengan irama yang sudah hafal di luar kepala. Ada saat pelanggan marah-marah karena pesanan telat, ada juga yang senyum dan kasih tip. Tapi Sahrul tetap tenang. Baginya, semua pelanggan adalah ujian kesabaran. Kadang, saat menyapu lantai restoran menjelang tutup, pikirannya melayang ke kampung halaman. Ke sawah yang membentang, ke suara adzan dari surau kecil, ke suara emak memanggil dari dapur. Rul, makan dulu, NAK. Rasa rindu itu kadang datang tanpa aba-aba, seperti debu yang berterbangan lalu masuk ke mata. Pedihnya nggak bisa ditahan. Sahrul bukan tipe orang yang suka banyak cerita. Tapi kalau sudah kenal dekat, ia bisa jadi pendengar yang baik. Teman-temannya sering curhat, mulai dari masalah cinta sampai visa yang habis. Tapi Sahrul lebih sering diam, menyimak, lalu menanggapi dengan 1-2 kalimat bijak, lutuh kayak bapak-bapak umur 50. Rul, sok bijak gitu, ledek Hendra, teman sekamarnya, sambil ngetik sesuatu di HP. Sahrul cuma nyengir. Ya daripada kayak boka 2. 25 tapi duit abis terus tiap bulan. Touche, balas Hendra sambil tertawa. Malam itu, setelah shift panjang yang membuat punggung pegal dan kaki pegal-pegal, Sahrul pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Udara Zurich semakin menyusuk. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu tram yang menyala redup seperti mata orang ngantuk. Ia menunggu tram nomor 4 di halte Bellevue-Platz. Tidak ada orang lain di sana. Hanya angin dan dingin yang menemani. Tangannya masuk ke saku jaket, menggenggam sisa roti burger yang belum sempat dimakan. Lalu ia melihatnya, sebuah tas hitam, tergeletak di bangku halte. Bukan tas biasa, kulitnya mahal, bentuknya elegan. Sahrul menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapapun. Wah, siapa yang ninggalin ini? Gumamnya, dengan hati-hati, ia buka resleting bagian depan. Tidak ada bom. Tidak ada racun. Hanya map tebal berisi dokumen dan uang. Banyak. Lembar demi lembar uang franc Swiss yang bersih dan mulus. Mungkin 100 juta rupiah kalau dirupiahkan. Mungkin lebih. Sahrul menutup tas itu cepat-cepat. Jantungnya berdegup keras. Bukan karena takut, tapi karena ini di luar kebiasaan hidupnya yang biasa-biasa saja. Ia berdiri, menunggu tram datang, sambil memandangi tas di pangkuannya. Opsi-opsi mulai muncul di kepala. Bawa pulang? Serahkan ke polisi? Balikin ke pemilik? Tapi siapa? Kalau ini milik orang jahat gimana? Kalau ini umpan jebakan? Tram akhirnya datang. Sahrul naik dengan tas misterius itu di tangan. Matanya menatap keluar jendela, tapi pikirannya berkecamuk. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang akan diambilnya nanti, dari tas ini, akan mengubah hidupnya sepenuhnya.
Tram berjalan pelan membela jalanan Zurich yang lenggang. Lampu-lampu kota memantul di jendela, menciptakan bayangan aneh yang bergerak bersama kereta. Di pojok kursi, Sahrul duduk memeluk tas hitam itu erat-erat, seolah-olah tas itu miliknya. Tapi bukan. Bukan miliknya. Justru itu masalahnya, ia tidak tahu kenapa jantungnya masih berdegup kencang. Sejak ia temukan tas itu di halte, pikirannya tak bisa tenang. Ada sesuatu yang tidak biasa malam ini. Tenang, Rul. Tenang, jangan. Panik, gumamnya pelan sambil menunduk, berharap tidak ada penumpang lain yang memperhatikan. Tapi tram itu sepi. Hanya ada satu penumpang di ujung sana, seorang kakek tua yang tertidur dengan mulut terbuka. Sahrul menarik napas dalam. Lalu dia memutuskan, besok pagi, dia akan ke kantor polisi. Dia tak mau ambil risiko. Kalau ini tas milik orang penting dan dia simpan semalaman, bisa-bisa dia dicurigai. Padahal dia cuma TKI, kerjaannya masak daging dan bersihin lantai. Nggak ada urusannya sama urusan orang kaya. Tiba di apartemen, jam menunjukkan pukul 23.45. Sudah lewat tengah malam. Tangga sempit apartemen tua itu menjerit setiap kali diinjak, seperti selalu mengeluh, kenapa harus naik terus malam-malam. Begini, sesampainya di kamar, teman-temannya sudah tidur. Hanya suara kipas kecil dan dengkuran Hendra yang menemani. Sahrul menaruh tas itu di bawah tempat tidur. Tapi matanya masih menatap ke bawah terus, seolah-olah tas itu bisa kabur sendiri. Iya. Rebahan, tapi tidur tak kunjung datang. Otaknya terlalu aktif malam itu. Ia berpikir tentang emak di kampung. Tentang biaya rumah sakit bapak yang makin mahal. Tentang adik bungsunya yang minta dibelikan HP baru. Lalu, pikirannya kembali ke tas itu. Gimana kalau, cuma sedikit aja. Buat nutup utang bapak, sisanya balikin? Tapi seketika, suara di dalam hatinya menegur, lu tahu ini bukan punya lu. Lu tahu apa yang benar? Sahrul menghela napas panjang. Ia banggan, duduk bersila, membuka HP dan menjedek, police station near Zurich Innenstadt. Ia screenshot alamat dan jam buka. Besok pagi, ia akan kesana pagi datang dengan langit kelabu. Zurich tak selalu cerah. Kadang kota ini terlihat seperti film hitam putih, dingin, sepi, dan serius. Sahrul mengenakan jaket hitam lusuhnya dan menyelipkan tas itu ke dalam ransel bekasnya. Ia pamit ke teman sekamarnya tanpa menjelaskan apa-apa. Lu nggak kerja, Rul? Tanya Randy sambil menguap. Sakit perut, jawab Sahrul singkat, setelah jalan kaki hampir 20 menit dari stasiun. Ia sampai di kantor polisi kecil di distrik 1. Bangunannya bersih dan rapi, dengan papan nama biru dan bendera Swiss kecil di depan. Di dalam, seorang petugas wanita menyambutnya dengan senyum hangat. Halo, we can ich Ihnen helfen? Sahrul langsung mengeluarkan kartu pengenal dan menjawab dengan bahasa Inggris terbata. Miss, I found this bag last night. At tram stop. There's money and documents. I think it belongs to important person. Petugas itu sedikit terkejut. Lalu ia memanggil rekannya. Tak lama kemudian, 2 polisi lain datang dan membawa Sahrul ke ruangan kecil. Mereka memperlakukan Sahrul dengan sopan, tapi tetap hati-hati. Prosedur, katanya, Sahrul menunggu selama hampir 1 jam, sebelum akhirnya seorang pria tinggi dengan jas abu-abu masuk dan duduk di hadapannya. Dari penampilannya, orang ini jelas bukan polisi biasa, Mr. Sahrul, ya? Tanyanya dengan aksen Swiss yang kental. Sahrul mengangguk. Saya Antoine Muller, dari perusahaan Helvetis AG. Tas yang Anda temukan, milik atasan saya, Mr. Roland Whitmer. Salah satu direktur utama di sini. Kami sedang mencarinya sejak tadi malam. Isinya sangat penting. Sahrul menelan ludah. Saya nggak buka apa-apa, Pak. Cuma saya cek dikit buat pastikan itu tas orang. Antoine tersenyum tipis. Anda melakukan hal yang sangat jujur. Tidak banyak orang akan datang ke polisi dan menyerahkan tas berisi uang sebanyak itu. Sahrul menunduk. Saya cuma takut dosa, Pak. Antoine tertawa kecil. Dosa? Saya suka cara pikir Anda. Tak lama, seorang pria tua masuk ke ruangan. Tingginya sekitar 180 cm, rambutnya putih, dan jasnya tampak mahal. Tapi matanya ramah. Sahrul langsung berdiri refleks. Are you the young man who returned my bag? Tanyanya. Yes, sir, jawab Sahrul gugup. Pria itu menghampiri dan menggenggam tangan Sahrul dengan hangat. You saved me from a disaster. That bag contains contract papers worth millions. And the money was, well, personal. Sahrul hanya tersenyum kikuk. Tang Yu, lanjut pria itu. People like you are rare and valuable. Setelah semua,
Selesai, Sahrul pikir ia akan pulang dengan lega. Tapi sebelum ia sempat keluar dari kantor polisi, Antoine memanggilnya kembali, tunggu sebentar. Mr. Rowland ingin bertemu Anda lagi. Tapi bukan di sini, di kantornya. Siang nanti. Sahrul kaget. Saya? Ke kantor? Antoine mengangguk. Ya, kami pikir, ada sesuatu yang ingin beliau bicarakan dengan Anda secara pribadi. Hari itu, hidup Sahrul pelan-pelan berubah. Tanpa ia sadari, dari langkah kecil menuju kantor polisi, sebuah jalan baru telah terbuka. Jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, di luar kantor polisi, angin musim semi berhembus pelan. Sahrul berdiri menatap langit Zurich yang mulai sirah. Ia tak tahu apa yang menantinya siang nanti. Tapi satu hal pasti, semua ini dimulai dari tas hitam yang ditinggalkan di bangku halte. Siang itu, Zurich tampak sibuk. Langit cerah, jalanan ramai oleh pejalan kaki bersyal dan mobil-mobil yang melaju teratur. Tapi bagi Sahrul, semuanya terasa seperti mimpi yang belum selesai. Ia berdiri di depan gedung pencakar langit berlapis. Kaca biru keprakan dengan logo Helvetis AG. Bahkan hembusan angin musim semi terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca pintu lobi. Jaket hitam lusuh, celana jeans murah, dan sepatu yang sudah aus di ujung. Di antara orang-orang yang lewat dengan jas mewah dan koper elegan, Sahrul merasa seperti butiran nasi nyasar di tengah mangkok pasta mahal. Namun petugas resepsionis di balik meja kaca menyambutnya dengan ramah. Her Sahrul, we've been expecting you. Dia dijemput oleh seorang wanita muda berambut pirang dengan blazer abu-abu. Namanya Elisa. Bahasa Inggrisnya lembut dan jelas. Silakan ikut saya, Mr. Sahrul. Pak Rowland sudah menunggu di atas. Di dalam lift, Sahrul berdiri kikuk di sudut. Dinding lift memantulkan wajahnya yang berkeringat. Elisa hanya tersenyum melihat kegugupannya. Don't worry, katanya. Mr. Roland Buchan orang yang menekatkan. Lift berhenti di lantai 26. Pintu terbuka pada ruang kantor luas dengan jendela setinggi langit, menghadap danau Zurich dan deretan pegunungan bersalju di kejauhan. Pemandangan yang lebih indah dari apapun yang pernah Sahrul lihat di hidupnya. Masuk saja, kata Elisa sambil menunjuk ke pintu kayu di ujung lorong. Sahrul menelan ludah, lalu mengetuk pelan, "Come in." Suara berat dan tenang dari dalam. Sahrul membuka pintu dan masuk. Di balik meja besar dari kayu gelap, duduklah pria yang malam itu sempat menyalaminya, Roland Whitmer, direktur utama Helvetis AG. Pria itu kini mengenakan setelan jas biru tua, dengan dasi yang tampak mahal. Tapi senyumnya tetap sama, hangat dan tulus. "Ah, Mr. Sahrul. Please, have a seat." Sahrul duduk hati-hati di kursi empuk yang menghadap ke meja. Roland membuka percakapan dengan obrolan ringan. Ia bertanya soal pekerjaan Sahrul, bagaimana rasanya jadi TKI di Swiss, dan dari mana asalnya di Indonesia. "Garut, Pak. Saya orang kampung," jawab Sahrul, menunduk. Roland tertawa kecil. "Saya suka orang kampung. Biasanya jujur dan kerja keras. Dua hal yang sudah sangat langka." Sahrul hanya tersenyum kaku. Setelah beberapa menit, Roland mencondongkan tubuhnya. Matanya menatap serius, tapi tidak mengintimidasi. "Sahrul, saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Uang di dalam tas itu ada sekitar 300.000 euro. Tapi yang lebih penting adalah dokumen kerjasama dengan perusahaan Jepang yang sudah kami rancang selama 6 bulan. Kalau itu hilang perusahaan, kami bisa kehilangan miliaran." Sahrul menelan ludah. Saya cuma nemu, Pak. Terus saya pikir, ya balikin aja. Takut dosa." Roland mengangguk. "Dan karena itulah saya menganggap Anda berbeda." Ia membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih. "Ini bonus kecil dari perusahaan Buchan Segoken, Buchan Embalen. Tapi ungkapan terima kasih. Silakan diterima." Sahrul langsung gelagapan. "Pak, saya gak mau jadi masalah." Roland mengangkat tangan. "Saya paham. Tapi ini bukan masalah. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa kebaikan itu masih dihargai di dunia ini." Akhirnya, dengan gemetar, Sahrul menerima amplop itu. Ia tidak membuka isinya. Tapi dari ketebalan dan bobotnya, ia tahu itu bukan recehan. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar gak nyangka." Roland tersenyum. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Ia terlihat berpikir sejenak, lalu membuka laptop di depannya dan mengetik beberapa detik. Setelah itu, ia menatap Sahrul lagi. "Saya punya permintaan aneh. Tapi mohon dengarkan dulu." Sahrul menegakkan tubuhnya, bingung. "Saya punya anak perempuan. Satu-satunya. Namanya Amelie.
Gadis yang keras kepala. Pintar, tapi sulit dekat dengan orang. Terlalu lama hidup dalam bayang-bayang keluarga besar ini. Sahrul hanya mendengarkan. Ia belum paham kemana arah pembicaraan ini. Saya ingin dia belajar sesuatu dari Anda. Maksudnya, saya, Pak? Sahrul menunjuk ke dirinya sendiri. Roland tersenyum. Ya, Anda. Kejujuran Anda. Kesederhanaan. Integritas. Saya yakin itu bisa membuka mata anak saya, lebih dari semua guru dan psikolog yang pernah kami sewa. Sahrul makin bingung. Jadi, saya disuruh ngajar, gitu? Roland tertawa. Bukan. Saya ingin Anda mengenal Amelie. Menemaninya. Bukan sebagai guru, tapi sebagai teman. Atau mungkin lebih, kalau waktu membuktikan. Sahrul nyaris tersedak. Pak, saya ini cuma tukang bersihin dapur. Pak, agak pantas main di dunia anak Bapak. Roland bangkit dari kursinya, lalu berdiri di jendela, menatap langit luar. Justru karena kamu gak main di dunia ini, saya percaya kamu bisa membawa udara segar ke dalam hidup anak saya. Ini bukan paksaan. Kalau kamu tolak, saya paham. Sahrul terdiam. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia merasa seperti dilempar ke dalam film yang bukan miliknya. Bapak yakin ini bukan salah alamat? Roland tertawa lagi. Saya tidak salah orang. Saya tahu siapa yang saya cari. Hari itu, Sahrul pulang dengan kepala penuh pikiran. Di dalam amplop putih, ia menemukan uang 5.000 euro. Tapi lebih dari itu, ia menyimpan sesuatu yang lebih berat dari sekadar lembaran uang, sebuah undangan dari dunia yang tak pernah ia impikan. Dan di ujung sana, ada nama yang baru pertama kali ia dengar, tapi entah kenapa mulai mengusik hatinya, Amelie. Hari Minggu, Zurich diguyur gerimis tipis. Suasana kota jadi lebih tenang, jalanan lebih lengang, dan udara terasa segar bercampur aroma tanah basah. Tapi di dalam kepala Sahrul, badai kecil sedang berputar-putar. Dia berdiri di depan sebuah bangunan tua bergaya klasik di kawasan Enge, memandangi pintu besar bercat hitam dengan tangan gemetar. Nomor 17, ini rumahnya, gumamnya pelan. Beberapa hari lalu, setelah pertemuan di kantor Helvetis AG, Roland menghubunginya lewat telepon. Suaranya tetap tenang seperti biasa, tapi kali ini terdengar sedikit formal. Kamu tidak harus langsung memutuskan apapun, Sahrul. Tapi saya ingin kamu datang ke rumah. Ada seseorang yang ingin saya perkenalkan padamu. Dan sekarang, sinilah dia. Dengan sepatu yang masih ada noda minyak dari dapur, jaket usang yang sudah dipakai sejak musim dingin lalu, dan rambut yang ia sisir pakai jari sebelum berangkat, ia baru mengetuk sekali ketika pintu langsung terbuka di baliknya. Berdiri seorang perempuan tinggi, kurus, berambut sebah warna coklat terang. Wajahnya datar, mata tajam menatap Sahrul dari atas ke bawah seolah sedang menilai harga sepatu di toko bekas. Amelie, katanya singkat. Sahrul mengangguk gugup. Saya, Sahrul. Ayah. Hello. Amelie tidak menjawab sapaan itu. Ia hanya memutar badan dan berjalan masuk, meninggalkan pintu terbuka. Sahrul bingung, tapi akhirnya melangkah masuk juga. Rumah itu luas dan hangat, dengan desain interior modern minimalis, segalanya putih, abu-abu, dan kayu terang. Bau lavender samar memenuhi udara. Tapi tidak ada kehangatan dari perempuan muda. Itu, bapakmu nggak ada? Tanya Sahrul, berusaha membuka obrolan. Amelie mengambil cangkir kopi dari meja dapur dan menyeruputnya. He's out of town. Sengaja nyuruh kamu ke sini biar kita ngobrol. Katanya kamu jujur dan menarik. Ucapannya diiringi nada sarkastik yang membuat Sahrul kikuk. Dia hanya tertawa kecil, lalu duduk pelan di kursi ruang tamu. Aku disuruh nemenin kamu, gitu? Tanya Sahrul, setengah bercanda. Amelie meletakkan cangkir dengan bunyi klak. Bukan nemenin. Lebih ke, belajar satu sama lain, katanya. Tapi aku nggak suka main-main. Jadi kita mulai dari hal dasar aja. Sahrul mengangguk. Kayak, perkenalan? Amelie duduk bersila di sofa seberang, menatap Sahrul tanpa senyum. Gue Amelie Whitmer. 27 tahun. Suka musik klasik, lari pagi, dan fotografi analog. Gak punya banyak teman, dan lebih suka ngomong sama kamera daripada manusia. Giliran lo. Sahrul tertawa gugup. Saya, Sahrul, 30 tahun. Dari Garut. Kerja di restoran cepat saji. Suka makan gorengan. Gak bisa main musik. Gak ngerti kopi. Tapi bisa bersihin dapur sampai kinclong. Amelie tersenyum sinis. Tapi di balik matanya, ada sesuatu yang berubah. Entah apa,
Seolah kejujuran itu mulai membocorkan celah kecil dalam tembok dingin yang ia bangun bertahun-tahun. Lo lucu juga ya, katanya pelan. Sahrul merasa seperti baru menang lotre kecil. Obrolan mereka terus berlanjut. Awalnya kaku dan canggung, tapi lama-kelamaan, Amelie mulai menurunkan nada suaranya. Ia bercerita tentang masa kecil yang penuh tekanan sebagai anak tunggal dari konglomerat, bagaimana hidupnya selalu diawasi, dipilihkan, bahkan dijadwalkan. Sejak dia bisa membaca, gue gak pernah ngerasa bebas, tahu gak, kata Amelie sambil menatap jendela. Semua udah ditentuin. Sekolah di mana, pacaran sama siapa, bahkan nanti nikah sama siapapun mungkin udah diplot. Sahrul hanya mendengarkan. Diam, tapi dengan penuh perhatian. Dan bagi Amelie, itu lebih dari cukup. Sementara lo, lanjut Amelie, meskipun hidup susah, lo bebas. Lo bisa milih jujur, meski itu gak bikin lo kaya. Dan itu bikin gue iri. Sahrul menghela napas. Saya gak merasa bebas, Mel. Saya kerja keras dari pagi sampai malam. Kadang cuma bisa beli mie instan buat makan malam. Tapi, ya, saya coba jalanin hidup ini dengan kepala tegak. Itu aja. Amelie terdiam lama. Sorot matanya kini jauh lebih lembut. Menjelang sore, Amelie menawarinya teh herbal. Mereka duduk di balkon, memandang langit mendung yang menggantung di atas. Koda. Tidak ada kata-kata, hanya diam yang nyaman. Sesekali Sahrul mencuri pandang ke wajah Amelie yang kini tampak lebih manusiawi, tidak sekaku pertama kali, dan di momen itulah, sesuatu berubah, bukan besar, bukan seperti sinetron. Tapi cukup. Untuk mengguncang dunia kecil Sahrul, Amelie menyandarkan kepala ke dinding dan berkata lirih, lo mau datang lagi minggu depan? Sahrul menoleh, sedikit kaget. Ayah, kalau bol. Amelie menatapnya. Kali ini tidak ada senyum sinis, hanya lirikan kecil penuh rasa ingin tahu. Gue gak janji bakal jadi orang baik. Tapi, gue penasaran. Sahrul tersenyum. Saya juga gak janji bisa ngubah apa-apa. Tapi, saya bisa dengerin. Minggu itu, hidup Sahrul mulai berubah. Bukan karena uang, bukan karena status sosial. Tapi karena sebuah pintu baru telah terbuka, menuju dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang menantang semua batas yang pernah ia kenal. Namun Sahrul belum tahu, bahwa di balik senyum tipis Amelie dan undangan lembut itu, tersembunyi badai besar yang akan menguji bukan hanya hatinya, tapi juga prinsip hidup yang selama ini ia pegang erat. Dan badai itu, sudah mulai bergerak. Hari itu Sahrul kembali ke apartemennya dengan kepala penuh pikiran. Sudah 3 kali ia bertemu dengan Amelie. Setiap pertemuan, suasananya makin cair. Mereka tertawa, bercerita, kadang berdebat kecil soal makanan. Amelie tidak habis pikir kenapa. Sahrul bisa makan mie goreng pakai sambal 5 sendok. Kadang juga hanya duduk diam sambil dengar musik klasik yang diputar Amelie. Tapi hari ini berbeda. Saat Sahrul pulang kerja, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Sahrul speaking. Sahrul, ini Roland. Maaf ganggu malam-malam. Bisa ketemu besok sore? Oh, iya, Pak. Di mana? Ke rumah saya. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Saya minta kamu datang sendiri ya. Bukan ke Amelie dulu. Ini soal masa depanmu. Sahrul terdiam sejenak. Baik, Pak. Sore harinya, Sahrul tiba di rumah besar itu. Kali ini pintu dibuka langsung oleh Roland. Senyumnya hangat seperti biasa, tapi ada ketegangan di wajahnya. Sahrul disambut masuk, diminta duduk di ruang kerja yang dindingnya penuh rak buku tebal. Di meja, ada 2 cangkir kopi dan map coklat yang tertutup rapi. Terima kasih sudah datang, Sahrul, buka Roland dengan nada hati-hati. Langsung saja. Saya tidak akan berputar-putar. Sahrul duduk tegak, menangguh, kau tahu, apa yang kau lakukan saat menemukan tas saya, itu bukan hal kecil. Bukan hanya karena uangnya, tapi karena kamu tidak tergoda. Kamu punya kesempatan mengambil semuanya. Tidak ada yang tahu. Tapi kamu memilih jujur. Sahrul tersenyum canggung. Saya, ngerasa itu bukan hak saya, Pak. Itulah yang membuat saya terkesan. Dunia ini butuh orang seperti kamu. Roland membuka map di meja dan mendorongnya ke arah Sahrul. Ini tawaran kerja. Di kantor pusat kami, bagian manajemen operasional. Gaji berkali-kali lipat dari gajimu sekarang. Kami bisa bantu urus dokumen kerja resminya. Tapi, ada satu hal lagi. Sahrul membuka map itu. Pandangannya kabur sesaat melihat angka gaji dan fasilitas yang tertulis. Tapi telinganya langsung menangkap nada yang lebih berat saat Roland melanjutkan. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi saya bukan orang yang suka basa-basi.
Saya pikir, kamu cocok untuk anak saya. Sahrul menatap Roland, bengong. Maksud Bapak? Amelie. Dia sulit dekat dengan orang. Tapi sejak bertemu denganmu, dia berubah. Dia mulai tertawa lagi, mulai bicara dengan jujur, mulai keluar. Rumah tanpa saya paksa. Dan kamu punya sesuatu yang tidak bisa saya beli dengan semua kekayaan ini. Sahrul menunduk. Kepalanya terasa panas. Pak, saya bukan siapa-siapa. Itu justru alasannya. Roland menghela napas, saya tidak memaksamu. Ini bukan perjodohan dalam arti kasar. Tapi saya ingin kamu mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari keluarga kami. Kalau kamu mau. Sahrul terdiam lama. Suara jam berdetak terasa nyaring. Ia melihat map itu sekali lagi, lalu menatap Roland. Pak, boleh saya jujur? Tentu. Saya senang bisa berteman dengan Amelie. Dia, orang yang menarik, meski awalnya galak banget, ujarnya sambil tersenyum kecil. Tapi ini terlalu cepat. Saya bahkan belum tahu dia suka saya atau enggak. Dan saya gak mau ngerasa dijadikan bagian dari rencana. Roland menatap Sahrul dengan pandangan yang sulit dibaca. Saya menghargai kejujuranmu. Dan saya tidak akan memaksamu. Tapi, pikirkan baik-baik. Ini bisa jadi kesempatan mengubah hidupmu. Sahrul pulang malam itu dengan hati campur aduk. Di kepalanya, gaji puluhan ribu frank itu melayang-layang seperti layang-layang putus. Tapi di dadanya, ada perasaan asing. Campuran antara takut, ragu, dan sesuatu yang menyerupai, sayang, Amelie, apakah perasaannya tulus? Apakah Amelie hanya bersikap baik karena ada rencana ayahnya? Atau, apakah ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka secara alami? Sahrul teringat ucapan Amelie minggu lalu. Gue gak janji bakal jadi orang baik. Tapi gue penasaran. Apa itu cuma basa-basi? Atau sinyal? 3 hari kemudian, Sahrul memutuskan untuk menemui Amelie langsung. Ia ingin mendengar dari mulutnya sendiri. Saat tiba di rumah, Amelie membuka pintu dan langsung tahu ada yang berubah. Kau udah tahu, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Sahrul mengangguk. Ayahmu nawarin aku kerja, dan lebih dari itu. Amelie menyandarkan diri ke dinding. Dan lo datang ke sini birepie? Menerima? Menolak? Sahrul menatap mata gadis itu. Giu, datang buat nanya satu hal. Lo suka gue gak? Pertanyaan itu meluncur seperti peluru. Jujur, langsung, tanpa rem, Amelie terdiam. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara keluar. Ia menatap Sahrul lama, sangat lama, lalu berkata pelan, gue gak tahu. Tapi gue nyaman sama lo. Dan gue takut kalau semua ini cuma karena ayah gue. Sahrul mengangguk. Gue juga takut. Diam, lalu Amelie tersenyum tipis. Mau teh herbal? Sahrul tertawa kecil. Selalu. Sore itu, mereka tidak membahas pernikahan. Tidak membahas kerjaan. Mereka hanya minum teh, menonton film dokumenter tentang burung camar di laptop, dan tertawa ketika Sahrul salah baca teks bahasa Jerman. Tapi di dalam hati, Sahrul tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ente keputusan apa yang akan ia ambil. Nanti, satu hal pasti, ujian sesungguhnya belum dimulai. Karena saat cinta dan prinsip hidup bersilangan, hati manusia seringkali bingung memilih arah, dan badai itu, kini tepat di depan mata. Zurich mulai beranjak dingin. Angin Oktober meniup dedaunan kuning dari pepohonan kota, membuat trotoar berubah seperti karpet emas yang rapuh. Tapi kepala Sahrul lebih dingin dari angin musim gugur, sudah seminggu sejak pertemuan terakhir dengan Roland dan Amelie. Sejak itu, Sahrul seperti hidup di antara dua dunia, dunia lamanya yang penuh kesederhanaan dan kerja keras, dan dunia baru yang penuh kemungkinan, tapi juga penuh tekanan dan keraguan. Di restoran tempat ia bekerja, suasana mulai berubah. Rekan-rekannya mendengar kabar bahwa Sahrul kenal dekat dengan orang penting. Ada yang iri, ada yang sinis. Bahkan bos restorannya pernah menegur halus, kalau kamu sudah punya koneksi besar, kenapa masih kerja di sini, Sahrul? Sahrul hanya tersenyum waktu itu. Tapi di dalam hati, ia juga bertanya hal yang sama, puncaknya datang di hari Jumat. Roland menelpon lagi. Kali ini bukan hanya untuk berbincang, Sahrul, saya mohon kamu datang ke rumah. Ada keluarga besar saya. Saya ingin kamu hadir sebagai tamu kehormatan. Pak, saya tidak yakin. Anggap ini jamuan makan malam biasa. Tapi, ya, saya ingin memperkenalkanmu secara resmi. Sahrul terdiam, dan Amelie tahu? Dia tahu. Tapi dia juga bingung. Kalian berdua terlalu takut saling jujur. Malam itu, Sahrul berdiri.
Di depan cermin dengan jas pinjaman dari temannya. Ia merasa aneh. Bukan dirinya sendiri. Tapi ia tetap pergi. Bukan karena ia yakin, tapi karena ia ingin tahu, apakah ia benar-benar punya tempat di dunia baru itu. Rumah Roland tampak lebih megah dari biasanya. Di ruang makan yang panjang, ada belasan orang berdasi dan berdres rapi. Semua menoleh saat Roland menyambutnya, "Selamat malam. Inilah orang yang saya ceritakan." Sahrul. Tepuk tangan kecil terdengar. Tapi tidak semua tersenyum. Ada seorang pria setengah baya dengan wajah kaku yang langsung bertanya, "Dia? Lulusan mana?" Sahrul tersenyum gugup. "Saya hanya lulusan SMA. Dulu kerja di bengkel. Sekarang jadi pekerja restoran cepat saji." Ruangan hening. Wanita di sebelah pria tadi, entah siapa, berbisik pelan, "Roland, kau serius? Ini calonnya Amelie." Sahrul menunduk. Roland melangkah maju, suara tenang tapi tegas. "Saya tidak mencari gelar. Saya mencari orang jujur." Di dapur, Amelie muncul dengan rambut diikat dan tatapan tajam. "Kau gak seharusnya datang," katanya dingin. Sahrul mengangkat alis. "Kenapa?" "Karena ini jebakan. Ayahku cuma ingin pamer. Dia pikir dengan undang kamu, dia bisa nunjukin betapa unik pilihannya. Tapi dia lupa tanya, kamu siap gak digituin?" Sahrul menatap mata gadis itu. "Gue datang bukan buat pamer. Gue datang karena gue pengen tahu kamu ada di pihak mana." Amelie terdiam. "Kamu malu sama gue?" Lanjut Sahrul, pelan. "Bukan malu," jawab Amelie cepat. "Gue takut gue kecewa. Takut ternyata lo juga cuma pengen uang, pengen status. Gue udah terlalu sering dikelilingi orang kaya gitu." Sahrul menarik napas dalam. "Kalau gue mau itu semua, gue udah ambil kerjaan dari bokap lo sejak hari pertama." Mereka saling pandang, sunyi. Lalu Amelie berkata pelan, hampir seperti berbisik, "Gue gak butuh lo jadi orang kaya. Gue cuma butuh tahu, lo di sini buat gue, bukan buat dia." Saat makan malam usai, Roland memanggil Sahrul ke ruang kerja. "Hanya mereka berdua, Sahrul, kamu orang baik. Tapi dunia ini kejam. Kalau kamu masuk ke keluarga ini, kamu akan jadi sasaran media, investor, orang-orang yang cuma mau menjatuhkan kami." Sahrul menatap mata Roland. "Saya gak minta masuk, Pak. Lalu kenapa kamu masih datang?" "Saya datang karena saya peduli sama anak Bapak. Tapi saya sadar, mungkin saya bukan orang yang dia butuh sekarang. Saya bisa jujur. Saya bisa setia. Tapi saya bukan bagian dari dunia kalian." Roland menghela napas panjang. "Apa kamu menyerah?" Sahrul tersenyum kecil. "Bukan menyerah, Pak. Saya cuma sadar, kadang, yang kita inginkan bukan yang terbaik buat orang lain." Malam itu, Sahrul berjalan pulang dengan langkah lambat. Salju pertama tahun itu turun tipis-tipis, menutupi jalan setapak seperti debu kapas. Udara begitu dingin, tapi dada Sahrul lebih sesak. Ia merasa kalah, tapi juga lega. Keesokan harinya, ia kembali bekerja di restoran, seperti biasa. Menyapu lantai, mengatur stok saus, menyapa pelanggan, hidup berjalan lagi, tapi jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang belum terisi. Dan mungkin itu bukan akhir, mungkin ini hanya badai sementara, dan badai, seperti biasa, akan reda juga. Sahrul tidak langsung pulang setelah meninggalkan rumah besar keluarga Roland malam itu. Langkah kakinya membawanya menyusuri jalanan Zurich yang sepi dan dingin. Lampu kota memantul di trotoar basah karena hujan yang baru saja berhenti. Tak ada arah, hanya gerakan. Seolah tubuhnya menolak diam, kepalanya penuh. Bukan karena kemarahan, bukan pula karena penyesalan, tapi karena kehampaan. Semua terasa begitu cepat, dari seorang pekerja dapur jadi calon menantu seorang Taipan. Lalu, dalam satu malam, semuanya runtuh. Tapi anehnya, Sahrul tidak merasa kehilangan, ia hanya merasa bebas. Hari-hari berikutnya kembali ke rutinitas lama. Shift panjang di restoran cepat saji, adu cepat dengan mesin, senyum palsu ke pelanggan yang marah-marah tanpa sebab. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada keheningan yang dalam-dalam setiap geraknya. Seolah ia hanya bergerak karena harus. Bukan karena ingin. Teman-temannya di dapur menyadari perubahan itu. "Lu kenapa, Rul?" tanya Junaidi, TKI asal Batang yang kerja bareng sejak dulu. Sahrul cuma senyum tipis. "Enggak, cuma cape aja." Tapi dalam hati, ia tahu ini bukan tentang capek badan. Ini tentang hati yang pernah berharap, lalu disadarkan bahwa ia tak punya tempat di sana. 1 minggu setelah malam pahit itu,
Sahrul mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Halo, suaranya serak. Sahrul? Ini aku, Amelie. Hening beberapa detik, Sahrul berdiri dari duduknya di bangku taman kecil dekat flat. Aku minta maaf, lanjut suara itu. Sahrul menghela napas. Kamu gak perlu minta maaf. Perlu, potong Amelie. Karena aku tahu kamu gak salah. Malam itu, aku cuma takut. Tentu kamu takut. Aku pun takut, jawab Sahrul pelan. Kamu masih mau ketemu? Tanya Amelie ragu. Sahrul terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku gak yakin, kita masih dari dunia yang sama. Malam itu, Sahrul duduk di depan laptop tuanya. Ia menulis email panjang kepada ibunya di kampung. Biasanya ia hanya kirim kabar pendek, foto transfer uang, dan sesekali video call saat koneksi cukup bagus. Tapi kali ini, ia ingin cerita tentang Amelie, tentang kehidupan mewah yang sempat menyapanya. Sebentar, tentang keputusan untuk tetap jadi dirinya sendiri. Di akhir email, ia menulis, Bu, kadang orang bilang jujur itu gak selalu bawa untung. Tapi aku gak pernah nyesel pilih jalan ini. Sekalipun rasanya sakit. Karena setidaknya, aku bisa tidur tenang. Bisa lihat cermin tanpa malu. Itu cukup buatku. 2 hari kemudian, ada tamu tak terduga di restoran tempat Sahrul bekerja. Amelie Daraye datang tanpa riasan, tanpa mobil mewah, hanya dengan sweater abu-abu dan ransel kecil. Sahrul, katanya pelan dari balik meja pemesanan, semua mata tertuju pada mereka. Tapi Sahrul tetap diam. Ia menatap gadis itu, lama. Aku gak datang buat bikin masalah, lanjut Amelie. Aku cuma mau kasih ini. Ia menyerahkan sebuah surat kecil, baca nanti aja. Aku gak akan ganggu lagi. Dan sebelum Sahrul sempat menjawab, Amelie pergi, surat itu dibaca Sahrul malamnya, di bawah lampu remang flat sempitnya. Isinya bukan permintaan maaf, bukan bujuk rayu, tapi sebuah pengakuan tentang bagaimana Amelie mulai muak dengan kehidupan palsu keluarganya. Tentang keinginannya untuk hidup dengan jujur, meski harus kehilangan segalanya. Aku tahu kita gak mungkin bisa balik ke titik awal. Tapi aku harap kamu tahu, kejujuranmu mengubah cara aku melihat hidup. Dan aku akan mulai lagi. Dari bawah. Seperti kamu. Seminggu kemudian, Sahrul mendengar kabar dari seorang teman lama yang masih kerja di rumah Roland. Amelie keluar dari perusahaan ayahnya, menolak tunjangan, menolak perjodohan baru. Kabarnya, ia mulai bekerja sebagai relawan di sekolah komunitas kecil di pinggiran kota. Sahrul tak tahu kenapa kabar itu membuat dadanya hangat. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ada seseorang dari dunia lain yang memilih jalan yang sama, jalan yang tak menjanjikan apa-apa, kecuali ketenangan hati. Bab ini berakhir dengan Sahrul duduk di halte tram malam hari, memandangi orang-orang yang pulang kerja, pasangan yang tertawa, anak kecil yang tertidur di pangkuan ibunya. Ia tersenyum kecil, bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia tahu satu hal pasti. Kejujuran mungkin tidak membuat hidup mudah, tapi ia membuat hidup nyata, dan itu sudah cukup untuk hari ini. 2 bulan telah berlalu sejak malam penuh badai emosi di rumah keluarga Roland. 2 bulan yang sunyi tapi penuh perenungan bagi Sahrul. Ia tak lagi mencari jawaban dari luar. Kali ini, ia mencoba menenangkan badai dalam dirinya sendiri. Hari-harinya kembali sederhana. Ia bangun pagi, naik tram ke restoran cepat saji, kerja dari pagi sampai malam. Tak ada lagi undangan makan malam mewah, tak ada jas pinjaman, tak ada percakapan rumit tentang status sosial atau masa depan. Tapi suatu pagi, setelah menyelesaikan shift malam dan berjalan pulang di bawah hujan salju ringan, ia menemukan sesuatu di kotak surat flat kecilnya. Sebuah amplop krem, tanpa nama pengirim. Hanya namanya tertulis di bagian depan. Sahrul, ia membukanya pelan, dengan tangan bergetar. Sahrul, aku tahu kita gak sempat benar-benar bicara waktu itu. Aku takut. Bukan karena kamu. Tapi karena dunia yang kita tinggali terlalu keras buat orang jujur sepertimu. Tapi kamu harus tahu, setelah malam itu, aku gak pernah lihat hidup dengan cara yang sama lagi. Kamu gak pernah minta apa-apa, tapi kamu selalu memberi. Dan buat orang kayak aku, yang dikelilingi orang yang cuma minta dan minta, itu sangat berarti. Jadi, ini pilihannya. Aku sudah keluar dari perusahaan ayah. Aku mau mulai hidupku sendiri. Kalau kamu masih ada ruang buat aku mau kita mulai dari awal. Sebagai 2 orang biasa. Gak ada status. Gak ada tekanan. Gak ada nama besar. Hanya kita. Kalau kamu setuju, temui aku di Cafe Bellevue, Minggu jam 10 pagi. Kalau kamu gak datang, aku akan anggap itu sebagai jawabannya. Amelie,
Sahrul memandangi surat itu lama. Hatinya campur aduk. Ia tahu ini bukan dongeng. Tak ada yang akan berubah seketika. Tapi, ia juga tahu, dalam hidup ini, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali, dan yang terpenting, ini bukan tentang cinta mewah. Ini tentang 2 hati yang berani melawan kenyataan. Minggu pagi, jam 10:05, Sahrul duduk di bangku taman dekat Cafe Bellevue. Ia mengenakan jaket tua yang biasa ia pakai saat kerja. Tak ada kado, tak ada bunga, hanya sehelai surat yang dilipat rapi di saku. Saat jarum jam menunjuk angka 10 tepat, seorang perempuan berjalan mendekat dari arah tram, Amelie, dengan mantel krem dan rambut dibiarkan terurai. Mereka saling menatap, tak ada yang berkata duluan, tapi senyum di wajah Amelie sudah cukup menjawab semua pertanyaan. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka memang belum seperti kisah film. Sahrul tetap bekerja, tapi kali ini di tempat baru, restoran kecil milik seorang kenalan Roland yang percaya pada kejujuran Sahrul. Bukan karena belas kasihan, tapi karena kerja kerasnya terbukti. Amelie mulai bekerja sebagai guru seni di sekolah komunitas. Ia juga hidup sederhana, berbagi flat kecil bersama Sahrul. Tanpa supir, tanpa pesta, tapi ada tawa, ada diskusi panjang. Malam-malam tentang masa depan, ada kopi pagi yang dibuat Sahrul dengan tangan sendiri, dan yang terpenting, tak ada lagi rasa canggung. Mereka sama-sama tahu, mereka berangkat dari 2 dunia yang berbeda, tapi mereka memilih berjalan bersama di jalan yang sama, jalan kejujuran, jalan sederhana, jalan yang kadang sunyi, tapi hangat. Suatu hari, saat mereka duduk di balkon sambil minum teh, Amelie berkata, "Kamu tahu gak, aku pernah mimpi kita balik ke Indonesia. Kamu buka warung makan, aku ngajarin anak-anak gambar." Sahrul tertawa kecil. "Warung makan? Di mana, Garrett?" Amelie mengangguk. "Kenapa enggak?" Sahrul menatap langit. "Senja mulai turun, kalau sama kamu, dimanapun rasanya rumah." Amelie menggenggam tangannya, dan di tengah dinginnya Zurich sore itu, 2 orang dengan latar berbeda, bahasa berbeda, dan masa lalu yang berbeda akhirnya merasa pulang, bukan ke sebuah tempat, tapi ke hati yang saling menerima. Tamat.